Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasan Pratama. NIM saya 12190327 dari kelas 12 5A07. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 12 mata kuliah web programming, yang dimana berjudul membuat web dinamis menggunakan MySQL. Oke, MySQL itu adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau struktur query language atau DBMS, data management system yang multi user. MySQL juga tersedia sebagai perangkat lunak gratis di bawah lisensi GNU, General Public License atau GPL. Akan tetapi MySQL juga dijual di bawah lisensi komersial untuk kasus-kasus di mana penggunanya tidak cocok dengan penggunaan GPL. Nah, di sini ada beberapa fitur mengenai database MySQL, antara lain ada Relation Database Management System, ada arsitektur client, server menggunakan perintah SQL standar. Hampir semua software database menggunakan SQL. Mendukung juga Foreign Key, mendukung views, gratis atau bebas di-download, fleksibel dengan menggunakan bahasa pemrograman, stabil dan juga keamanan yang baik. MySQL, koneksi ke server MySQL dilakukan dengan MySQL server, MySQL client atau tools. Tool tersebut telah disediakan dalam MySQL itu sendiri. Nah, berikut macam MySQL client untuk administrasi server MySQL. Ada MySQL command line client. Yang kedua ada MySQL front, merupakan front end MySQL berbasis Windows. Yang ketiga ada PHPMyAdmin, menggunakan front end MySQL berbasis web. Yang keempat ada SQL Yoke. Yang kelima ada MySQL Administrator dan MySQL Query Browser. Dari berbagai macam tools tersebut, yang paling mudah digunakan untuk belajar database MySQL maupun membuat database MySQL adalah PHPMyAdmin. Nah, lanjut mengenal database MySQL untuk pemula. Jika telah mengenal database MySQL untuk pemula, selanjutnya harus mengetahui apa itu SQL. SQL itu adalah struktur query language. Nah, untuk digunakan mengakses database secara umum terdapat 3 perintah MySQL, yaitu yang pertama adalah DDL atau Data Definition Language. Yang kedua ada DML, Data Manipulation Language. Yang ketiga ada DCL, Data Control Language. DDL, DML, dan DCL. DDL itu merupakan sistem SQL yang berhubungan dengan pendefinian suatu struktur database, yaitu database dan table. Beberapa perintah yang termasuk DDL ini antara lain create, alter, rename, dan drop. Nah, DML itu adalah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data. Perintah SQL yang termasuk dalam DML antara lain ada select, insert, update, dan juga delete. Nah, yang ketiga ada DCL. Ini adalah perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi user dan hak akses atau privilege. Perintah SQL termasuk dalam DCL ini adalah grant dan revoke. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai web dinamis. Web dinamis ini merupakan sebuah website yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara langsung. Dalam artian, pengguna dapat menambah, memodifikasi, ataupun menghapus konten di dalam web tanpa harus membuka struktur kode dari web tersebut. Adapun di dalam web dinamis harus meliputi fungsi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete, dimana create untuk menambah, read untuk menampilkan, update untuk mengubah datanya, dan delete untuk menghapus data pada web dinamis. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana menghubungkan PHP dengan MySQL. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menyalakan SAMPP. SAMPP ini berguna untuk menyalakan Apache dan juga MySQL. Nah, ini sudah nyala. Nah, itu buatlah script untuk menyimpan config database sebagai berikut. Kita buat sebuah file pada SAMPP,
Di sini kita buat dengan nama coba buat folder, dan kita buka text editor. Kita open folder yang tadi kita buat SMPP coba database. Nah di sini kita buat file baru dan kita save dengan nama config.php. Nah di sini kita ketikkan codingan yang ada di sini nih. Saya sudah menyiapkan codingannya. Kita copy saja ke sini. Terus kita save. Setelah berhasil membuat codingan config untuk mengoneksikan database, kita membuka nah di sini kita buat baru dengan nama kampus, buat database baru dengan nama kampus di sini dengan nama kampus, dan selanjutnya kita membuat tabel dengan nama mahasiswa dengan jumlah 6 kolom. Di sini kita tambah nama tabel mahasiswa. Kita kirim. Nah di sini name dia menggunakan tipe integer. Name integernya 10. Di sini nolnya tidak ada, X-nya auto increment di checklist. Terus ini primary, itu nama, varchar menggunakan varchar jenisnya 50, terus yes, sini Latin Swedish. Latin 1 Swedish. Kita menggunakan Latin 1 Swedish C. Terus penyortiran, habis itu tempat lahir kita menggunakan varchar 50. Di sini checklist 0. Habis itu kita tanggal lahir, menggunakan tipe datanya pakai date, dan di sini jenis kelamin, varchar 10, alamat menggunakan varchar 100. Di sini menggunakan 0, dan di sini Latin Swedish C, menggunakan Latin Swedish C, dan sini juga Latin. Di sini kita sudah menyelesaikan membuat database tabel mahasiswa. Kita cek lagi, simpan. Nah di sini sudah terbuat persis seperti yang ada di slide. Nah di sini ada perintah juga untuk membuat tabel, perintah menggunakan SQL tabel, perintah SQL pada sini.
Jadi bisa juga membuat tabel pada di sini dengan mengetikkan seperti ini. Kemudian buat file mahasiswa.php dan isikan kode di bawah seperti di bawah ini. Buat file baru pada kode editor dengan nama mahasiswa.php. Kita save mahasiswa.php. Kita isikan mahasiswa.php ini script pada di bawah ini. Saya sudah menyiapkan scriptnya. Nah, di sini ada script untuk mahasiswa.php. Kita copy saja dan pastekan ke kode editor. Kita save. Nah, di sini adalah script untuk nah, kemudian kita jalankan file mahasiswa.php dengan mengetik file di browser localhost. Jalankan, pastikan sampai sudah nyala. Mouse slash, kita tuliskan folder yang tadi kita buat dengan nama folder coba database. Nah, di sini sudah keluar mahasiswa.php. Nah, ini ada tampilan dari codingan dari mahasiswa.php ini. Selanjutnya di sini kita sudah menampilkan data mahasiswa. Nah, kemudian kita membuat file yang bernama tambah.php. Kita buat file baru di kode editor. Save tambah.php pada folder coba database. Di sini saya sudah menyiapkan juga codingannya. Tambah, kita buka. Nah, di sini ini adalah codingan untuk tambah.php. Kita copy saja, kita masukkan sini, kita save. Nah, di sini codingannya. Kemudian jalankan file tambah.php dengan mengetikkan lokasi file di browser. Kita coba tambahkan, kita coba jalankan. Nah, di sini sudah ada tambah.php. Kita coba jalankan tambah.php. Nah, di sini sudah sama persis seperti sini. Coba kita masukkan misalnya sini, kita coba aja bebas, kita coba beri yang lainnya, kita tambah. Nah, di sini akan muncul mahasiswa berhasil ditambah. Kita lihat mahasiswa. Nah, di sini sudah tampil di tabel mahasiswa, dan di sini juga pada database juga sudah masuk harusnya. Nah, pada tabel mahasiswa juga sudah terinput datanya, NIM, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat juga sudah masuk. Nah, di sini ada button ubah sama hapus. Di sini belum berfungsi karena kita belum membuat codingannya untuk ubah dan hapus. Di sini untuk balik ke tambah mahasiswa lagi. Nah, di sini kita bisa menambah mahasiswa lagi. Nah, selanjutnya di sini sudah berhasil. Tahap selanjutnya kita membuat form ubah file dengan nama ubah.php. Kita bikin file baru pada kode editor. Kita save ubah.php. Ini kan kita masukkan filenya ubah.php. Sini saya udah bikin juga semuanya. Di sini ada codingan ubah.php, kita copy, kita masukkan pada editor. Oke, lanjut. Tadi di sini di file ubah ini ada kesalahan pada disable sini. Ini kita save aja, harusnya button ubah di sini harus sudah bisa diubah. Nah, sini berhasil.
Emang NIM dia tidak bisa diubah, kita coba ganti Hasan. Kita update. Nah, di sini udah terganti Hasan terus Depok. Di database juga harus sudah terganti. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan button kita akan menambahkan hapus.php, di mana hapus.php ini akan berfungsi, dan di sini masih belum. Kita bikin file hapus.php, kita kopikan saja codingan yang udah jadi. Di sini ada codingan hapus.php yang tersebut. Nah, kita save. Di sini seharusnya hapus.php sudah berhasil. Nah, hapus.php sudah berhasil. Kita coba tambahkan ulang. Sini tempat. Kita tambah. Nah, masih sudah berhasil ditambah. Lihat, sini sudah berhasil ditambahkan. Di database juga sudah terganti. Kita coba hapus. Nah, di sini berhasil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.